Saya sudah bersama dengan Kak Yohanes yang dikabarkan menemukan seorang bayi yang diduga dibuang di tempat pembuangan sampah. Selamat malam Kak Yohanes. Malam. Ya. Kak, saat itu bagaimana sih sebetulnya kronologi hingga kakak bisa menemukan seorang bayi di tempat pembuangan sampah? Ya awalnya tuh saya dari rumah mau mengabarkan kakak saya nih. Karena waktu kondisi pulang dari kantor jalanan macet, jadi mau lihat lagi dari rumah nih kondisi jalanan masih macet atau enggak, jadi mau kabarin. Jadi pas itu kebetulan saya keluar, lihat dari rumah sih, pertama lihat dari rumah, lihat dari sini jalanan udah mulai cukup kondusif. Cuman karena saya ngerasa kurang yakin, ya udah untuk memastikan saya pengen keluar ke jalanan. Nah pas di jalanan itulah pas saya udah mulai jalanan udah mulai lancar. Nah di nggak jauh kemudian saya sempat dengar suara itu. Awalnya saya kira itu suara anak kucing karena dia bunyinya gitu, cuman ya saya nggak terlalu menghiraukan, nggak terlalu peduli karena mungkin ya anak kucing biasa gitu. Terus gak lama dia kayak manggil lagi 2 kali gitu ya. Terus saya langsung mikir ke sisi rumah ini. Nah saya juga mikir mungkin rumah tetangga kali ini, dari suaranya dari situ mungkin baru punya keluarga gitu. Cuman gak lama ada beberapa saat kemudian dia kayak benar-benar kayak manggil lagi, dan barulah saya ngeliat di dalam kantong plastik ya itu ada seorang anak bayi di dalam kantong plastik itu. Saat itu berarti jalan dari sana ya? Ya, Kak, ya? jalan dari dalam rumah terus mau keluar ke depan gang ini. Oke, mungkin boleh Kak kita jalan sama-sama untuk lihat di mana lokasi. Nah Kak, waktu itu jam berapa berarti saat keluar gang ini? Kurang lebih jam setengah 7 malam sih, setengah 7 malam. Kebetulan kan balik dari kantor sekitar jam 6 sampai di rumah. Ya nunggu sekitar 15 menit, dan untuk memastikan itu makanya saya sekitar setengah 7 saya keluar dari rumah untuk lihat di jalanan. Ya di tempat seperti ini, pas di kotak, di tumpukan ini, suara ya jadi ada di dalam kardus mie instan ditaruh di dalam kantong plastik merah. Jadi saya dengar suara di dalam sini ya. Ya awalnya saya mikir pertama anak kucing mungkin di dalam kantong plastik, mungkin dikurung. Terus suara kedua ya mungkin saya kira dari rumah yang di belakang sini, dari rumah ini, cuman ya saya mikir juga yang tinggal di sini kan pemulung, dan kebetulan ya yang tinggal laki-laki semua. Nah itu barulah panggilan, ada suara yang ketiga, baru saya menilai ya itu ada bayi di dalam kantong plastik itu. Betapa terhenyak hati Yohanes saat menemukan seorang bayi berjenis kelamin perempuan itu menjerit dalam kardus di tempat pembuangan sampah. Dan yang amat membuat batin Yohanes begitu terguncang, kondisi tubuh bayi yang masih memiliki tali pusar itu sudah biru belau, lantaran diduga dibiarkan terlalu lama di luar. Pada saat Kak Yohanes menemukan bayi itu di sini gitu ya, kondisinya seperti apa? Bisa dibilang sehat, cuman ya karena mungkin saya nggak tahu udah berapa lamanya, cuma udah agak membiru, jadi agak kayak mungkin kedinginan atau ya mungkin karena kondisi juga baru lahir ya, karena kan udah sempat diserahin ke puskesmas, tali pusar juga katanya masih ada. Ya syukur puji Tuhan juga emang masih dalam keadaan sehat sih, nggak ada sakit apa-apa. Jadi ya dari puskesmas terdekat mungkin ditanganin pertama, baru diserahin ke rumah sakit. Sangat menyayangkan otomatis ya, karena anak itu kan sebenarnya anugerah, titipan dari Allah gitu ya. Yang harusnya kita jaga, bukan kita jahatin, apalagi kita buang gitu loh. Jadi kalau ada berita yang ngebuang anak itu tega banget sih. Sebenarnya miris ya dengarnya, maksudnya kan semua manusia itu punya hak untuk hidup gitu. Maksudnya kalau misalkan itu, kalau dari saya sendiri itu perbuatannya sangat tidak bertanggung jawab gitu. Sikap orang tua membuang bayi yang baru lahir ke tempat sampah sungguh tak punya hati nurani. Kelakuan mereka patut dikutuk. Andai bayi itu bisa bicara, dia akan bilang, "Mama dan Papa, kenapa tega buang aku?" Beruntung dengan Tuhan bekerja, balita yang ditemukan oleh Yohanes langsung dilaporkan ke RT setempat, lalu kemudian dirawat di Puskesmas Taman Sari, Jakarta Barat. Terus terang kaget, satu kaget, kedua perasaan kok tega ya, maksudnya untuk seorang ibu membuang darah dagingnya sendiri gitu loh. Saya lihat penanganannya mereka cepat, mereka kan itu tadi masih ada tali pusar segala. Saya lihat sudah digunting, sudah dibersihkan, bayinya juga sudah dibersihkan, sudah dikasih bedak. Seperti itu sih.
Entah sudah berapa lama balita itu bertahan hidup di dalam kardus, tapi kondisinya sungguh amat memprihatinkan. Dengan perut yang masih dibelit tali pusar, serta kondisi tubuh yang kian biru belau, memaksa sang bayi harus dirawat intensif hingga dirujuk ke rumah sakit. Mungkin sekitar 6 jam kali ya, sekitar 6 jam di puskesmas. Dokter karena dikhawatirkan ada infeksi ya, infeksi karena mungkin dia itu nggak tahu di mana lahirnya, ya kan. Akhirnya dokter dari puskesmas langsung menghubungi rumah sakit yang bisa dirujuk dari puskesmas Taman Sari. Nah akhirnya waktu itu dirujuk ke rumah sakit Budi Kemuliaan. Yang bertindak sebagai keluarga bayi ini adalah dari dinas sosial gitu. Malangnya nasib bayi perempuan tak berdosa ini, berjuang antara hidup dan mati. Entah apa salahnya hingga orang tua tega membuangnya ke tempat sampah. Tapi di sisi lain, kisah bayi yang dibuang dan ditelantarkan orang tua bukan kali ini saja. Hal inilah yang membuat publik bertanya-tanya. Bisakah kesulitan ekonomi membuat orang tua tega membuang darah dagingnya sendiri? Ataukah ada faktor lain? Kalau menurut aku pribadi mungkin ke satu karena ekonomi. Kedua juga karena sesuatu yang dia tidak inginkan gitu loh. Jadi dia sebenarnya nggak pengen punya anak, makanya dia buang gitu aja. Menurut aku sih faktor kesiapan ya. Kesiapan secara mungkin psikologinya, mungkin materi atau banyak hal lah. Namanya anak juga tanpa orang tua aslinya ya pasti kasihan gitu ya. Walaupun ditangani dengan orang yang baik ataupun di akhir nanti diserahin ke panti asuhan ya tetap aja pasti dia butuh kasih sayang orang tua yang sesungguhnya, karena bagaimanapun juga orang tua yang melahirkan, orang tua yang menangani darah daging itu pasti lebih dalam lah, beda lah sama orang yang cuma pengasuh biasa gitu. Ya kalau emang belum siap punya anak ya mungkin lebih baik jangan punya anak dulu. Kalaupun emang pengen punya anak tapi ternyata nggak bisa, udah telanjur seperti ini ya lebih baik jangan dibuang, mungkin bisa diserahin ke panti asuhan atau mungkin ya yang bisa lebih menangani lah daripada dibuang kayak nggak ada artinya, itu kan nyawa itu kan. Sampai saat ini, pihak Binmas Mangga Besar Jakarta Barat terus melakukan penyelidikan mencari tahu pelaku pembuang bayi tersebut. Hanya saja, untuk sementara, bayi tersebut masih diawasi penuh oleh dinas sosial. Ya sementara kita di wilayah tetap ya menanyakan kepada saksi-saksi ya kan, seperti Pak Yohanes ya, memang ya Pak Yohanes juga nggak tahu ya, dia juga ya kita tetap melakukan pencarian Bu ya kan, cuman kan saksi-saksi kita kan terbatas ya kan, saksi-saksi juga terbatas. Nah, terus ya mungkin untuk penyelidikan tetap ya berjalan lah. Nestapa hidup bayi perempuan yang dicampakkan orang tua mungkin menjadi kisah klasik. Tapi perbuatan keji ini cukup menghenyakan dada. Bagaimanapun, nyawa manusia tetaplah berharga. Tidak dapat dipermainkan, apalagi dicampakkan. Semoga pelaku bisa ditemukan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.